Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa syuhada as-salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususun ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah wa khususun ila Syekhina al-Karim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani wa Kiai Abdullah Yakin wa Hamid wa Kiai Rusyad wa Maimuna bi Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Yakin bin Qidam wa Ahmadati أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته إن شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid du'a'i wal istighfari wal qur'ani wa sairil azkar. Faslun utawi iki iku suwijine fasal fid du'a'i ing dalem nerangake doa wal istighfari lan istighfar wal qur'ani lan maca Qur'an wa sairil azkar lan sekerine pira-pira zikir. Pasal ini menerangkan tentang berdoa, beristighfar, membaca Al-Qur'an dan seluruh zikir. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Ali yuhai Ali alaika. Alaika natepono sira bidu'ai kelawan donga bainal adzani ing dalem antarane adzan wal iqamati lan iqamah. Fa innahu mongko sak temene ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu iku ora den tolak apa ad-du'a. Ya Ali wahai Ali, kata Rasulullah, alaika bid-du'a, tetapkanlah dirimu itu berdoa bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Kenapa? Fa innahu la yuraddu. Doa di antara doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Maksudnya berarti istijabah. Jadi salah satu di antara waktu istijabah, waktu yang mustajab untuk berdoa, yang langsung dikabulkan oleh Allah, itu berdoa di antara azan dan iqamah. Ya, makanya setelah azan itu biasanya di pedesaan-pedesaan, di masjid-masjid atau di musola-musola, setelah azan itu ada zikir, ada zikiran. Yang zikirannya itu berisi doa. Astaghfirullah rabbal baraya, itu kan berdoa. Ya. Jadi nggak langsung habis azan terus langsung iqamah, enggak. Jadi ada doa di situ. Kenapa? Karena doa di antara azan dan iqamah itu istijabah. Artinya tidak ditolak oleh Allah. Ya Ali yuhai Ali, da'auta dungoho siro. Oh ya Allah. Ya Ali yuhai Ali, idza da'auta nalikanin dungo siro. Fabesut mongko mbebero sira yadaka ing tangan sira hadwa sadrika halin jejeri dodone sira wala tarfa'u halan ojo ngangkat sira ha ing yadak yad tangan wala tarfa'uha lan ojo ngangkat sira ha ing yadak fauqa ra'sika ing dhuwure sirahe sira wa tusyiru lan aweh isyarah sira ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bisababatika kelawan driji pituduh sira al-yumna kang tengen. Jadi maksudnya yaitu ketika wahai Ali, ketika kamu berdoa, ya, ini tata cara berdoa. Jadi ketika berdoa itu fabsut yadaka. Fabsut yadaka. Berarti tangan kita itu bentangkan tangan kita. Hadwa sodrika, sejajar dengan dada kita.
Jadi kita mengangkat tangan itu paling tidak sejajar dengan dada. Kemudian di sini disebutkan wala tarfa'ha. Jangan kalian mengangkat tangan di atas kepala kalian. Jadi kok begini. Ya, kalau berdoa. Ya, wala tarfa'ha fawqa ra'sik. Jangan kalian itu, kata Rasulullah, janganlah kamu itu mengangkat tangan di atas kepalamu. Wa tusyiru ilallah bisababatik. Jadi ketika doa itu memberikan isyarah kepada Allah dengan jari telunjuk. Ya. Dengan dari jari telunjuk. Al-yumna yang kanan. Jadi tata cara berdoa itu seperti itu. Di sini disebutkan. Tapi banyak riwayat, banyak pendapat para ulama yang mengatakan bahwa orang berdoa itu juga boleh mengangkat tangan sampai ke atas, itu boleh. Contohnya siapa? Ya para habaib itu kan kalau berdoa kan banyak yang seperti itu. Ya, berdoa sampai ke atas tangannya begini. Ya. Tapi dalam kitab ini kita dianjurkan untuk berdoa sejajar, mengangkat tangan sejajar dengan dada. Ya, kemudian jari telunjuk kita itu memberikan isyarah kepada Allah, jari telunjuk yang kanan. Kita cara berdoa. Ya Ali, wahai Ali, la tajhar ojo banterake sira bi qiraatika kelawan macane sira wala bi du'aika lan ora dungane sira haitsu yusolli ing dalam sekirane salat annasu sapa menungso fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono tajharu bi qiraatik wala bi du'aik yafsidu iku ngrusak apa dzalik alaihim ing atase annas salatahum ing salati annas. Wahai Ali, kata Rasulullah, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aik. Jangan kamu itu mengeraskan suara bacaan kamu. Entah itu baca Al-Qur'an atau baca zikir, jangan dikeraskan. Atau kamu berdoa jangan dikeraskan suaranya ketika ada orang yang sholat. Jadi ketika ada orang yang sholat, zikir, baca Al-Quran, berdoa, tidak boleh sampai mengganggu orang yang sholat. Artinya suruh pelan itu suaranya itu. Terus bagaimana kalau ada orang yang sholat sementara kita gurau, guyon? Bagaimana itu hukumnya? Dosa. Kenapa kok seperti itu? Fa inna dzalika yafsidu alaihim salatahum. Karena sesungguhnya bacaan orang membaca Al-Qur'an dengan suara yang nyaring, kemudian di sampingnya ada orang yang sholat, maka suaranya orang yang ngaji tadi itu merusak sholatnya orang yang sholat itu. Gak husuk kemana-mana pikirannya, diganggu. Ya, itu bacaan Al-Qur'an disuruh dianjurkan agar kita tidak menyaringkan suara. Itu zikir. Bagaimana kalau gurau? Bagaimana kalau guyon? Ya. Makanya kalau ada orang sholat, jangan kalian ganggu dengan gurauan kalian. Jangan kalian ganggu orang yang sholat itu dengan guyonan kalian. Masa di sini guyon, di sana guyon, di sini guyon, di sono guyon. Ada waktunya, guyon itu ada waktunya. Ya. Jadi kalau ada orang sholat tidak boleh umpama kita sedang membaca Al-Quran, enak-enak kita membaca Al-Quran, tiba-tiba di samping kita di masjid atau di mushola ada orang yang sholat, maka kecilkan suara kita, pelankan suara kita. Atau ketika kita berzikir, pelankan suara kita. Ketika kita berdoa, pelankan suara kita agar tidak mengganggu orang yang sholat. Ya, mengganggu orang yang sholat. Walaupun orang itu nggak sholat tapi mengganggu orang lain bacaan Al-Quran, sama dosa. Kita membaca Al-Quran tengah malam, jam 2 malam, pakai speaker, ganggu orang tidur, dosa. Dosa. Itu baca Al-Quran itu bisa dosa. Seharusnya orang membaca Al-Quran dapat pahala, tapi bisa menjadi dosa. Kenapa? Karena mengganggu orang. Mengganggu orang. Apalagi bukan suara Al-Quran. Kalau ada orang hajatan, kawinan, itu kan musik kan semalam itu.
Ya kan? Ada orang kawinan musik kan semalam itu. Bagaimana nggak mengganggu itu, sama mengganggu itu. Itu lebih parah. Bacaan Al-Quran saja dosa, apalagi musik seperti itu. Dosa itu. Ya. Apalagi ditambah lagi keramaian, kekacauan, dosa. Contoh apa? Knalpot brong itu. Ya. Ya benar, motor milik sendiri, halal motornya. Tapi digunakan untuk mengganggu manusia, mengganggu orang lain, dosa. Paham ya? Dosa. Bacaan Al-Quran saja dosa, apalagi mengganggu orang dengan suara knalpot. Dosa. Makanya kalau ada orang yang sholat, jangan kalian gurau, jangan kalian rame agar tidak mengganggu orang sholat. Ya Ali, yuhai Ali, man zakarallahu qabla al-fajri, man utawi sapane wong zakara iku lamun zikir sapa man Allah ing Allah qabla al-fajri ing dalem sadurunge fajar, wa qabla tulu'i syamsi lan sadurunge metune srengenge matahari, wa qabla ghurubiha lan sadurunge surupe asy-syams, istahya mongko wirang mongko isin Allahu sapa Allah ayu adzibahu ing yen tong nyiksa sapa Allahu ing hu ing man ayu adzibahu ing yen to nyiksa sapa Allahu ing man binnari kelawan neraka. Wahai Ali, kata Rasulullah, barang siapa man dzakarallahu qabla al-fajr, barang siapa yang berzikir kepada Allah qabla al-fajri, sebelum fajar, artinya sebelum subuh. Berarti kalau sebelum subuh berarti jam 3, jam 2 itu. Artinya apa? Qiyamul lail, salat tahajud. Sebelum subuh berzikir. Sebelum subuh berzikir. Kemudian zikir tadi itu wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum matahari terbit. Berarti setelah salat subuh. Setelah salat subuh kan gelap. Matahari belum keluar. Jadi perbedaan antara fajar dengan matahari itu beda. Kalau fajar itu sinar cahayanya, cahaya matahari. Cahaya yang terang. Itu fajar. Kalau matahari, mataharinya itu yang terang. Sinarnya yang kuning itu matahari itu. Makanya waktu subuh itu adalah waktu keluarnya fajar. Bukan keluarnya matahari. Ya, jadi seperti itu. Jadi barang siapa seseorang yang berzikir sebelum subuh, kemudian berzikir setelah subuh, berarti kalau setelah subuh berarti orang itu nggak tidur. Ya, makanya kalau bisa jangan sampai di antara kita tidur setelah subuh. Orang yang tidur setelah subuh, ya itu rezekinya habis. Rezekinya habis, nggak dapat rezeki. Jadi kalau pengen rezekinya itu lancar, jangan tidur setelah subuh. Ngapain setelah subuh? Bisa ngaji Al-Quran, bisa berzikir atau belajar. Ya, intinya jangan tidur setelah sholat subuh. Ya, seperti itu. Kemudian wa qabla ghurubiha, sebelum matahari tenggelam. Artinya berarti setelah asar, sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Jadi barang siapa yang berzikir sebelum subuh, kemudian setelah subuh, kemudian berzikir sebelum sholat maghrib, istahyallah, maka Allah malu untuk mengazab, menyiksa orang itu dan neraka. Berarti orang yang berzikir di waktu tadi itu, di waktu yang 3 tadi itu, sebelum subuh, setelah subuh, dan sebelum maghrib, maka tidak akan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Kalau tidak disiksa di neraka berarti tempatnya di mana? Ya 2 pilihannya, neraka dan surga. Berarti kalau nggak disiksa di neraka ya berarti dimasukkan ke surga. Ini amalan ya. Zikirnya apa saja, terserah kalian berzikir apa saja. Bisa baca sholawat, bisa membaca la ilaha illallah. Sampai kapan? Sekuat kalian. Kuat 100 ya 100, kuat 1000 ya 1000. Ya, ulama-ulama dulu itu, para wali-wali dulu itu kalau membaca gak tanggung-tanggung 25.000 kali. Baca sholawat 25.000 kali, baca sholawat 50.000 kali, ada yang sampai 100.000 kali. Ya, Al-Habib Soleh Tanggul membaca sholawat 10.000 kali. Kalau kita baca sholawat 10 aja udah capek mulut. Kita terlalu pelit kepada Nabi Muhammad. Makanya gak jadi wali. Ya.
Itu zikir. Jadi zikir di waktu sebelum subuh, setelah subuh, dan sebelum maghrib. Ya, kalau berzikir di waktu itu, maka Allah malu akan mengazab orang itu di neraka. Ya Ali wahai Ali, idza shallaita ing dalem nalikane salat sira, faq'ud moko lungguh sira maka anaka ing panggonan sira. Hatta tatlu'a sehingga metu asyamsu apa matahari srengenge. Fa innallaha mangko satamani Allah yaktubu iku nyatet sapa Allah. Liman maring wong ya jelisu kang lungguh sapa man makanahu ing panggonane man. Nyatet hajatan ing ganjaran haji wa umratan lan umroh au itqa raqabatin utawa merdekake budak au shadaqata alfadinarin utawa nyatet ing ganjarane sedekah 1000 dinar fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Ya Ali kata Rasulullah, wahai Ali, idza shallaita, ketika kamu sholat, faq'ud makanaka. Jadi ketika kamu sholat jangan langsung bubar. Faq'ud makanaka, duduklah kamu di tempat kamu. Hatta tatlu asyams, sehingga matahari itu keluar. Maksudnya begini, ini waktu sholat subuh. Artinya ketika sholat subuh, selesai sholat subuh, jangan langsung bubar, tapi kita tetap duduk. Duduknya itu sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Berarti kalau misalnya subuh sekarang misalnya jam 4:30 subuh, kemudian kita sholat subuh, paling tidak kita 5 menit selesai atau 10 menit selesai. Ya, berarti sekitar tetap jam 4:30 selesai. Itu jangan kita beranjak dulu. Duduk di situ sampai 1 jam. Sampai matahari terbit. Matahari terbit kan 5:30 atau jam 6. Berarti 1,5 jam kita duduk. Ngapain kita selama kita duduk itu ngapain? Ya berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat, ya terserah. Yang penting berzikir kalian sampai matahari terbit. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan kemudian tetap duduk di tempatnya sampai matahari terbit, ya, maka Allah mencatat baginya pahala haji dan pahala umroh. Dan juga Allah mencatat baginya orang yang memerdekakan budak. Kalau zaman dulu ada budak, zaman sekarang udah gak ada budak. Atau Allah juga mencatat padanya pahala 1000 dinar. Jadi uang Arab itu ada 2, ada dirham, ada dinar. Ya. Kalau dirham itu pakai, ada yang mengatakan pokok intinya besar, ya seperti itu dah. Saya nggak tahu uang Arab itu seperti apa. Yang penting dirham dengan dinar. Kalau di Indonesia itu namanya rupiah. Ya. Jadi pahalanya seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian nggak pernah haji, kita mau haji ongkosnya mahal, umroh saja mahal. Apalagi mau haji. Kalau pengen dapat pahala haji, caranya gampang. Setelah sholat subuh jangan langsung bubar, tapi tetap duduk berzikir sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, kemudian kalian bangun untuk melakukan sholat sunnah syuruk atau sholat duha. Ya, setelah itu baru turun sudah. Nah, itu Allah mencatat bagi kalian orang yang sholat setelah subuh kemudian berzikir sampai matahari terbit, Allah mencatat baginya pahala haji dan umroh secara sempurna. Kalau kita haji langsung ke Mekah atau ke Madinah, belum tentu sempurna. Pahalanya belum tentu sempurna. Kita sholat saja, sholat kita belum tentu sempurna. Ya kan? Apalagi haji. Tapi kalau ini orang yang berzikir setelah subuh, pahala haji dan umrohnya itu sempurna. Artinya gak dikurangi oleh Allah. Ya Ali wahai Ali, man qala kulla yawmin 25 marratan wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fa ya rabbi Ya Allah, ya Rabbi,